Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di blok 15 Kegawat Daruratan dan Metodologi Riset Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala, Banda Aceh. Perkenalkan, saya Rina Suryani Oktari, Eskep MSI, staf pengajar di bagian Family Medicine FK Unsia. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang review artikel atau Critical Appraisal Journal. Tujuan pembelajaran pada hari ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengertian Critical Appraisal Journal, kemudian kelebihan dan kekurangan Critical Appraisal Journal, kemudian juga komponen apa saja atau checklist apa saja yang ada dalam Critical Appraisal Journal, dan yang terakhir bagaimana menilai ketepatan studi desain dalam Critical Appraisal. Apa itu Critical Appraisal? Critical Appraisal adalah proses mengkaji penelitian secara cermat dan sistematik untuk menilai yang pertama validity, yang kedua trustworthiness, kemudian yang ketiga value, dan yang keempat relevance. Critical Appraisal Journal sangat penting terutama untuk memberikan confidence atau keyakinan dalam mengaplikasikan temuan penelitian ke dalam praktis atau applying research findings into practices. Critical appraisal merupakan proses yang sistematis yang digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan artikel penelitian untuk menilai bagaimana manfaatnya dan validitas dari temuan penelitian. Critical appraisal ini digunakan untuk mengevaluasi kesesuaian desain studi untuk pertanyaan penelitian, kemudian juga untuk menilai secara cermat tentang fitur metodologi utama dari desain penelitian, dan juga melihat bagaimana kesesuaian metode statistik yang digunakan dan interpretasinya selanjutnya. Dan yang terakhir, untuk melihat relevansi penelitian dengan praktik. Apa saja manfaat dari critical appraisal? Yang pertama, mengurangi adanya overload informasi dengan menghilangkan studi yang tidak relevan atau lemah. Kita tahu bahwa saat ini begitu banyak literatur yang bisa kita temukan, sehingga dengan melakukan critical appraisal kita akan mengurangi terjadinya tsunami literatur ya, dengan menghilangkan studi-studi yang tidak berkaitan atau lemah secara metodologi. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi artikel yang paling relevan. Yang ketiga, membedakan evidence dari opini, asumsi, kesalahan, pelaporan, dan keyakinan. Kemudian yang selanjutnya, manfaat dari critical appraisal adalah menilai validitas penelitian. Kemudian, critical appraisal juga berguna untuk menilai manfaat dan penerapan klinis dari hasil-hasil riset. Dan yang terakhir, critical appraisal berguna untuk mengenali potensi bias. Kapan critical appraisal ini dilakukan? Yang pertama, jika kita ingin melakukan tinjauan pustaka atau literatur review untuk proposal hibah misalnya. Kemudian yang kedua, untuk melakukan evaluasi bagaimana efektivitas, biaya, dan manfaat dari program kesehatan. Kemudian yang ketiga, critical appraisal juga bisa dilakukan dalam rangka menyusun program kesehatan yang baru. Dan yang terakhir, critical appraisal bisa dilakukan untuk menerapkan sebuah kebijakan atau untuk pengambilan keputusan program kesehatan masyarakat. Nah, critical appraisal ini adalah elemen yang sangat penting dalam evidence-based medicine, sehingga pendekatan dari critical appraisal ini juga mengadopsi dari 5 tahapan evidence-based medicine. Adapun tahapan-tahapan yang pertama, tahapan-tahapannya adalah yang pertama, clinical problem. Ya, jadi dari masalah klinis apa yang muncul. Setelah itu, define the questions, kita formulasikan pertanyaannya.
dengan mengikuti aturan PICO, ya. P untuk populations, I untuk interventions, C untuk comparison, dan O untuk outcome. Kemudian tahapan selanjutnya adalah search, ya. Bagaimana kita mencoba finding the evidence, ya, dengan menggunakan database yang ada seperti misalnya Google Scholar atau PubMed ataupun Scopus dan database lainnya. Kemudian baru kita memasuki tahapan appraise, yaitu dengan melakukan critical appraisal. Nah, tahapan ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut pada slide selanjutnya. Kemudian, setelah kita melakukan critical appraisal, maka kita mengambil keputusan atau decide. Ya, kemudian baru kita melakukan evaluasi. Critical appraisal memiliki kelebihan maupun kekurangan. Apa saja kelebihan dan kekurangannya? Kelebihan dari critical appraisal yang pertama, metode yang digunakan dalam critical appraisal ini lebih sistematis untuk menilai hasil, validitas, dan manfaat dari jurnal yang telah dipublikasi. Kemudian, kelebihan yang kedua dari critical appraisal adalah dapat mengurangi gap atau kesenjangan antara riset dan praktis. Hal ini juga mendukung antara communicating science, ya, yang dapat digunakan ke dalam praktik. Kemudian yang ketiga, kelebihan dari critical appraisal adalah mendorong penilaian objektif tentang kegunaan sebuah informasi ilmiah. Dan selanjutnya, kelebihan dari critical appraisal adalah keterampilan dalam melakukan critical appraisal ini tidak sulit untuk dipelajari atau dikuasai dan dikembangkan, sehingga memudahkan bagi mahasiswa untuk melakukan critical appraisal. Namun critical appraisal ini memiliki kekurangan. Yang pertama adalah dia akan butuh banyak waktu, ya, terutama apabila literatur yang tersedia itu sangat banyak, sehingga membutuhkan waktu yang banyak pula. Kemudian kekurangan yang kedua, critical appraisal tidak selalu memberikan jawaban yang mudah. Ini juga akan menyulitkan bagi mahasiswa. Kemudian yang ketiga, mengurangi semangat, terutama bila akses terhadap hasil penelitian yang baik pada bidang tertentu sangat terbatas, ya. Ada juga beberapa artikel atau literatur yang tidak dapat kita akses karena dia tidak open access, sehingga ini juga akan menyulitkan mahasiswa dalam melakukan critical appraisal. Baik, struktur dari artikel ilmiah secara umum, ya, terdiri dari judul atau title, kemudian abstrak atau abstrak, keyword atau kata kunci, kemudian bagian utama dari artikel terdiri dari introductions, ya. Di sini biasanya dicirikan dengan kata-kata in the past decade much research has focused on, ya. Jadi kita membangun sebuah konteks dari penelitiannya. Kemudian juga dicirikan dengan kalimat misalnya it remains unclear why bla bla bla. Atau juga dicirikan dengan kalimat the purpose of this study was to, ya. Jadi dalam introduction ini juga biasanya kita menempatkan apa yang menjadi tujuan dari penelitian kita. Kemudian di bagian metode, ya, bagian selanjutnya biasanya dicirikan dengan kalimat the data used for this study were collected by, ya. Kemudian kita masuk ke dalam result and discussions, ya, di mana di sini diutarakan tentang bagaimana hasil dari reviewnya, ya. Kemudian juga dicirikan dengan kalimat misalnya the finding of this study clearly show that bla 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 bla, ya. Kemudian juga bagaimana di sini juga kita melakukan analisis, ya, dan dicirikan dengan kalimat misalnya one explanations for, ya. Kemudian juga di bagian conclusions, ya, biasanya kita membuat limitations dan recommendation juga, ya, dengan dicirikan misalnya the study was limited by. Jadi dengan mengenal kalimat-kalimat yang biasa digunakan pada masing-masing bagian pada artikel ilmiah, ini akan memudahkan kita untuk menentukan struktur dari artikel ilmiah. Nah,
Selanjutnya, penting bagi mahasiswa juga memiliki tips untuk membaca sebuah artikel ilmiah, karena dalam melakukan critical appraisal akan banyak sekali literatur ataupun artikel yang perlu dibaca oleh mahasiswa. Maka yang paling penting untuk pertama kali dipahami adalah membaca terlebih dahulu bagian abstrak. Karena pada bagian abstrak ini memberikan penjelasan secara singkat dan padat yang menyeluruh tentang apa itu isi artikel. Maka penting sekali bagi mahasiswa sebelum melakukan critical appraisal maka membaca terlebih dahulu bagian abstrak. Kemudian yang kedua, pahami konteks dari penelitiannya, ya. Kemudian yang ketiga, skip langsung melihat kepada bagian kesimpulan atau bagian conclusion. Ya, namun dalam hal ini you still need to go back and read the article. Jadi baca kembali, silakan baca kembali ya dalam kondisi if the research is still applicable ya, terutama kalau penelitiannya memang sangat relevan dengan apa informasi yang ingin dicari. Tahap selanjutnya yaitu identifikasi argumen utama atau posisi artikel. Ya, apa sebenarnya yang menjadi main argumen dari artikel yang sedang dibaca ini ya. Kemudian baca argumen secara detail, dan yang tidak kalah penting adalah membuat catatan saat membaca artikel. Jangan sampai setelah kita membaca artikel ini panjang-panjang kita lupa mencatatnya ya. Kemudian yang paling penting juga melihat kata-kata yang biasa digunakan seperti misalnya hypothesis, result, typically, generally atau clearly ya. Biasanya ini yang menekankan temuan dari hasil penelitiannya. Nah, ada beberapa pertanyaan atau checklist yang digunakan untuk melakukan critical appraisal ya. Yang pertama, pada bagian introductions atau bagian pengantar, pertanyaan yang pertama kali ditanyakan adalah, does the article attempt to answer the same questions as your clinical questions ya. Apakah artikel yang sedang kita baca ini memiliki jawaban ya atas pertanyaan klinis yang kita ajukan ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah, is the article recently published within 5 years or is it seminal? Seperti misalnya earlier article but which has strongly influenced later developments ya. Jadi pertanyaan yang kedua, apakah artikel yang kita baca ini baru saja dipublish ya, minimal dalam rentang waktu 5 tahun ya, atau memang walaupun dia publish jauh dari sebelum itu ya, lebih dari 5 tahun tapi memiliki pengaruh yang kuat. Nah, ini juga bisa digunakan. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah, is the journal peer review? Apakah jurnal ini dipublikasikan secara peer review? Ada proses peer review sebelum artikel itu dipublish. Kemudian yang keempat, do the authors present a hypothesis? Ya, jadi apakah penulis dalam artikel itu menyajikan hipotesis dari penelitiannya? Nah, kemudian pada bagian metode, daftar pertanyaan atau checklist yang ditanyakan, yang pertama, is the study design valid for your questions? Are both inclusion and exclusion criteria described? Jadi apakah studi desain yang digunakan juga valid ya, khususnya untuk menjawab pertanyaan dari studi yang kita lakukan? Kemudian apakah kriteria inklusi maupun kriteria eksklusi itu juga dijelaskan secara rinci pada bagian metode. Kemudian pada bagian yang kedua, is there an attempt to limit bias in the selections of participant groups? Ya, apakah ada proses yang dilakukan untuk mengurangi bias ya dalam pemilihan kelompok respondennya. Kemudian yang ketiga, are there methodological protocols ya used to limit other possible bias ya. Jadi apakah protokol metodologinya digunakan untuk juga mengurangi bias ya. Dan do the research methods limit the influence of confounding variables ya. Apakah juga metode penelitian digunakan itu juga bisa mengurangi pengaruh dari confounding variables ya.
Dan kemudian ya pertanyaan selanjutnya adalah are the outcome measures valid for the health conditions you are researching? Ya, apakah ada pengukuran outcome yang valid ya untuk kondisi kesehatan yang sedang Anda lakukan, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya setelah bagian introductions, kemudian methods, nah lanjut kepada bagian result ya, bagian hasil. Nah, pertanyaan yang diajukan adalah is there a table that describe the subject demographics? Are the baseline demographics between groups similar? Nah, ini pertanyaan yang pertama ya, apakah di bagian hasil ini ada tabel yang menjelaskan tentang demografis dari subjek penelitiannya ya. Kemudian juga apakah ada baseline demografik ya di antara kelompok-kelompok yang sama. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah are the subject generalizable to your patients? Are the statistical tests appropriate for the study design and clinical questions ya. Jadi apakah subjek ya juga sesuai dengan mungkin kondisi pasien yang sedang kita pelajari ya. Kemudian apakah juga uji statistik yang dilakukan juga sudah sesuai dengan desain studi ataupun pertanyaan klinis yang diajukan. Pertanyaan selanjutnya adalah are the results presented within the paper? Kemudian are the results statistically significant and how large is the difference between groups? Ya, jadi apakah hasil yang disajikan dalam penelitian ini disajikan secara rinci dan jelas ya. Kemudian apakah juga hasil yang disajikan ini signifikan secara statistik dan bagaimana kalaupun ada perbedaan di antara kelompok-kelompok yang ada. Nah, kemudian yang terakhir, is there evidence of significance fishing ya, misalnya changing statistical test to ensure significance ya. Nah, apakah ada bukti-bukti yang signifikan ya dalam misalnya merubah uji statistik untuk memastikan adanya signifikansi dari studi yang dilakukan. Nah, selanjutnya setelah bagian result, di bagian discussions ada beberapa pertanyaan yang diajukan. Do the authors attempt to contextualize non-significant data in an attempt to portray significance? Ya, misalnya talking about finding which had a trend towards significance as if they were significant. Jadi, apakah penulis dalam studinya itu juga memasukkan data-data yang tidak signifikan ya, kemudian juga bagaimana mengujinya dengan tren yang ada saat ini ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah do the authors acknowledge limitations in the article? Nah, apakah si penulis itu juga menguraikan apa dari limitasi dari studi yang dilakukan? Dan yang terakhir, are there any conflicts of interest note? Ya, apakah konflik interestnya juga dituliskan dalam artikel ini? Nah, ada beberapa macam tools ataupun instrumen yang digunakan dalam melakukan critical appraisal. Ya, salah satunya adalah Critical Appraisal Skill Program atau CASP. Ya, nah ini banyak salah satu tools yang banyak digunakan dan secara komprehensif dia memiliki checklist untuk masing-masing studi desain ya. Secara umum ada 8 checklist yang disiapkan ya, yang diterbitkan oleh Critical Appraisal Skill Program. Yang pertama yang terkait dengan Randomized Control Trial Checklist. Ini yang baru saja terupdate. Kemudian juga bagaimana untuk Systematic Review, kemudian untuk Qualitative Studies, kemudian untuk Cohort Studies, kemudian juga untuk Diagnostic Studies, kemudian untuk Case Control Studies, kemudian juga untuk Economic Evaluations, dan yang terakhir untuk Clinical Predictions Rule ya. Nah, yang pertama untuk randomized control trial ada 4 main questions atau pertanyaan utama yang digunakan. Yang pertama, is the basic study design valid for a randomized control trial? Ya, apakah studi yang didesain ini valid untuk randomized control trial? Kemudian was the study methodologically sound? Ya. Kemudian juga what are the result? Kemudian juga will the result help locally?
Nah, ini saya berikan link di sini. Silahkan dikunjungi link ini untuk melihat daftar pertanyaan apa saja untuk masing-masing pertanyaan utama ini. Ya, jadi untuk masing-masing pertanyaan ini juga ada pertanyaan-pertanyaan turunannya untuk memandu kita dalam melakukan critical appraisal untuk studi design randomized control trial. Nah, kemudian yang kedua, systematic review, ya. Jadi kalau kita melakukan critical appraisal untuk studi systematic review, ada 3 pertanyaan umum, ya. Are the result of the study valid? Kemudian what are the results? Kemudian juga will the result help locally, ya. Jadi ini juga bisa dilihat, ya, di dalam link ini, ya, secara rinci dijelaskan apa saja pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk melakukan critical appraisal pada systematic review, ya. Dan ini ada pertanyaan-pertanyaan turunannya dari pertanyaan utama yang disajikan di sini. Kemudian selanjutnya adalah qualitative studies, ya. Jadi dalam melakukan critical appraisal, qualitative studies, nah ini juga menggunakan 3 pertanyaan umum yang sama seperti dengan bagaimana kita melakukan critical appraisal pada systematic review. Namun mungkin untuk pertanyaan turunannya agak sedikit berbeda. Nah, ini bisa diakses juga pada link ini, ya. Di sini disajikan secara rinci daftar pertanyaan apa saja, ya, yang digunakan untuk melakukan critical appraisal pada qualitative studies. Kemudian yang selanjutnya adalah cohort study. Nah, ini juga sama, ya. Pertanyaan utamanya are the result of the study valid? Kemudian where are the result? Kemudian will the result help locally? Itu 3 pertanyaan umumnya. Dan ada pertanyaan-pertanyaan turunannya yang bisa kalian lihat juga pada link ini, ya, menyajikan apa saja daftar pertanyaan lebih detail dan tentu berbeda dengan studi desain yang lainnya, ya. Nah, secara rinci bisa dilihat pada link ini. Kemudian yang selanjutnya adalah diagnostic study, ya. Jadi melakukan critical appraisal pada diagnostic study ini juga sama, ya. Pertanyaan utamanya are the result of the study valid? What are the results? Kemudian will the result help locally? Ya, jadi 3 pertanyaan itu umum, ya, yang digunakan dalam melakukan critical appraisal beberapa studi desain. Namun untuk pertanyaan-pertanyaan turunannya bisa dilihat pada link ini, ya. Silahkan dikunjungi. Kemudian yang keenam, case control study. Nah, ini juga sama, ya. Pertanyaan utamanya are the result of the study valid? Kemudian what are the result? Kemudian will the result help locally? Nah, ini juga sama pertanyaan umumnya, namun pertanyaan-pertanyaan turunannya juga tentu berbeda dengan studi desain sebelumnya. Nah, ini juga bisa dilihat pada link berikut ini. Nah, selanjutnya untuk economic evaluation study. Nah, ini pertanyaan umum yang digunakan untuk melakukan critical appraisal dengan menggunakan studi economic evaluation study. Pertanyaannya umumnya adalah is the economic evaluation valid? Ya, how were consequences and cost assessed and compared? Kemudian will the result help in purchasing for local people? Nah, ini biasanya critical appraisal ini digunakan untuk membuat kebijakan program kesehatan. Nah, turunan dari pertanyaan-pertanyaan utama ini juga dapat dilihat pada link berikut ini, ya. Silahkan dikunjungi. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah studi desain dengan menggunakan clinical predictions rule, ya. Ini juga menggunakan 3 pertanyaan utama, ya, untuk melakukan critical appraisal. Are the result of the study valid? What are the result? Dan kemudian will the result help locally? Nah, ini juga dapat dilihat secara rinci, secara detail daftar pertanyaannya pada link berikut ini. Baik, mungkin itu yang dapat dijelaskan pada pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan mahasiswa mampu memahami tentang apa itu critical appraisal, apa kekurangan dan kelebihannya, daftar pertanyaan apa saja yang ditanyakan untuk masing-masing introductions, method, result, and discussions. Kemudian juga bagaimana melakukan critical appraisal untuk masing-masing studi desain. Selanjutnya, mahasiswa disarankan untuk membaca referensi lebih lanjut, ya, seperti yang ditulis oleh Burroughs. Ini banyak digunakan, ya, judulnya What is Critical Appraisal? Silakan dikunjungi, ini ada linknya. Kemudian juga
dari Al-Jundi dan Saka, ini tahun 2017. Ini juga silahkan diakses ya artikelnya. Kemudian juga oleh Singh, ini Critical Appraisal Skill Program, ini yang tadi banyak kita gunakan untuk melakukan critical appraisal. Dan yang terakhir ada artikel yang ditulis oleh Hoffman dan kawan-kawan, ini Guideline Appraisal with Agree. Ini juga salah satu tools atau instrumen yang digunakan dalam melakukan critical appraisal. Ya, sekian untuk pembahasan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.